Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu. Kami tidak akan ragu-ragu. Saya katakan, saya siap mati untuk... Tanyakan kepada diri mereka sendiri, saudara. Untuk apa mereka pertahankan? Apa mereka mau jilat pantat Cina? Pulang kamu ke Yaman. Indonesia itu aman, jangan perang. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita. Sampai sekarang. Pancasila atau Pancasila? Apa mereka yang mereka junjung tinggi? Pancasila atau pantat Cina? Duh, saya itu nih. Gesek usir ke ulo. Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh. Jadi dalam Pancasila yang dibuat oleh Bung Karno, sila ketuhanan, sila buntut, sila pantat. Di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tidak ada yang Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah, mau diapain? Kita sama orang tolol itu kan ya bicaranya nggak bisa seperti anak-anak. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Nabi Muhammad mengatakan, man kafaro akhahu musliman bahwa kafirun. Barang siapa mengkafirkan sesama saudaranya yang beragama Islam, dia sendiri yang kafir. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Kalau Bung coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah. usut tindak. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. PWI tunduk pada hukum dan aturan pemerintah yang sah, sehingga PWI hadir untuk meluruskan. Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Akan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir! Maka sampai kapanpun akan terjadi perang. Turun sendiri kalau ada laki-laki, seluruh keturunan imigran Yaman turun kalau berani. Putra-putra Nusantara tidak akan mundur sejengkal pun untuk melayani kalian. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Tak membubarkan mereka, saudara-saudara. Allahu Akbar. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan dia paling benar. Tidak ada itu. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Ya. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Tak sukanya sendiri. Sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, sudah. Rizik, kamu jadi manusia nggak kapok-kapoknya. Kamu selalu bikin gaduh. Ini lagi, kamu ngata-ngatain katanya jenderal monyet, kiai monyet, organisasi monyet. Hai Rizik, ingat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, sudah. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah. Kamu itu sering ngatain ulama-ulama yang dekat dengan pemerintah, ulama monyet, ulama setan. Kamu itu anak keturunan warga imigran dari Yaman. Jangan bikin gaduh di Republik ini, Rizik. Maka tanah, maka siau, maka demi Allah, kami umat Islam yang akan membubarkan mereka, saudara-saudara. Hebat, kalau kamu berani lawan saya ini,
satu lawan satu. Ingat, jangan kau pikir pribumi takut dengan kamu. Gak takut. Kesabaran ada batasnya. Hai Rizik, Dimanapun Anda melawan perang kepada kita, kita tidak akan mundur satu jengkal pun. Siap saudara? Siap! Siap saudara? Siap! Dengarkan itu. Rizik siap! Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih kemuliaan Kiai dan ulama Nusantara, menjaga Pancasila dan NKRI, dan terus membongkar kepalsuan nasab Baklawi demi menjaga kemuliaan dan kesucian nasab Rasulullah. tidak usah pengecut. Anda mengatakan gerombolan monyet, mengatakan jenderal monyet. Mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita perang aja deh. Berarti mulakno aja ngejak gelut karo wong Jawa iki wis kadung gelut medeni. Kalau ada orang bikin gaduh di Madinah, wal murjifuna fil Madinah, usir Muhammad. Jadi Pak Hermawan, pemerintah nggak usah ragu-ragu. Ada orang bikin gaduh di Jawa Timur, Surabaya, usir. Katanya siap perang lawan gerombolan monyet. Urung dijak gelut, jadi takoni kowe iki turunane sapa? Kok arep dijak gelut karo kene sing turunane Kenaro iki kira. Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang menuntun kita sampai detik ini untuk mengamalkan ajarannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para kiai, pertama saya mengucapkan terima kasih atas undangan Rakornas yang secara langsung tadi malam Pak Ketua dan Wakil langsung ke rumah saya beserta jajaran untuk mengundang saya hadir di Rakornas pertama PWI. Rakernas PWI. Jawaban saya cuma satu, saya hadir. terima kasih. Ya, kelarasan wong Serang pula lagi. Bengen pada baik. Jadi saya dulu santrinya di Buntet dulu. Ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saat ini di zaman literasi, ya, di zaman perubahan, zaman disrupsi, di mana perubahan yang begitu cepat, ya, kalau tidak diimbangi dengan literasi budaya, maka ini kita akan salah-salah menafsirkan dan menyikapi situasi ini. Media sosial begitu cepat hari ini terjadi dan hari ini juga, maka ramai di media. Kita lihat, kalau ini tidak kita sikapi dengan baik, maka kita akan terjebak kepada situasi yang tidak kita inginkan. PWI dibentuk, makanya saya ingin hadir karena berpegangan teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Dan PWI tunduk pada hukum dan aturan pemerintah yang sah, sehingga PWI hadir untuk meluruskan. PWI tidak pernah menyalahkan, tidak pernah membenci, tidak pernah memfitnah, tetapi PWI meluruskan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lihat fenomena yang terjadi geopolitik maupun geostrategis saat ini. Di negara-negara Timur Tengah,
Irak, Iran, Libya, Lebanon, Afghanistan, Syria, Yaman, Mesir, dan beberapa negara lainnya di lingkungan yang justru agamanya hanya satu, adalah agama Islam. Hanya dibedakan dengan dua suku, suku Syiah dan Sunni. Mereka bunuh-bunuhan. Pertanyaannya, siapa sutradara ini? Balawi. Ya. Siapa sutradara? Kita tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu. Pasti ada pihak-pihak yang menghendaki terjadinya perpecahan. Turunan setan. Indonesia menempati peringkat ke-100 dari 179 yang rentan terjadinya konflik komunalistik. Kita pernah terjadi gitu oleh PKI, DITI, Permesta dan sebagainya. Ini merupakan suatu pengalaman bagi kita. Jangan sampai ini terjadi kembali. Jangan sampai ini terjadi kembali. Di Timur Tengah hanya satu agama dan dua suku dan satu daratan. Bagaimana di Indonesia 6 agama, 17.000 pulau dan berapa ribu suku. Tadi betul dari Kiai Haji Imaduddin disampaikan tentang perbedaan pada saat kita nonton sepak bola. Bersatu menyanyikan lagu tanah air Indonesia bersatu. Indonesia bersatu. Bapak-bapak Ibu sekalian, pada abad ke-14 kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya, umat Hindu dan umat Buddha sudah hidup berdampingan. Sementara 660 tahun yang lalu di benua Eropa dan benua Amerika masih terjadi perbudakan. Jadi menghargai perbedaan itu sejak dari dulu nenek moyang kita mengajarkan, yang kemudian diteruskan oleh para wali songo dengan ajaran Islamnya menyampaikan kepada kita semua, sehingga kita saling menghormati, saling menghargai. Walaupun berbeda agama, tetapi kita sama bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus kita pedoman. Karena kalau kita saling menuduh, saling menjelekkan dan sebagainya, ini tidak menyelesaikan masalah. Islam mengajarkan ada 3, ada syariat, ada akidah, ada akhlak. Lamun cek bahasa Indonesianya mah ada Islam, iman dan ihsan. Makanya kalau kita bangun masjid biasanya ada 3 trap. Atapnya itu ada iman, ada Islam, iman dan Islam. Ini yang paling penting itu adalah di samping syariat, di samping iman, akidah, ada akhlak. Makanya waktu saya kepala staf angkatan darat, saya khusus merekrut tentara dari santri. Terima kasih Jenderal. Khusus. Karena menurut saya santri mah akhlaknya sudah terjaga. Akhlaknya sudah terjaga. Mau pendek juga nggak apa-apa, yang penting santri. Setuju. Ya larinya kurang juga di papa lah. Yang penting 10 juz minimal itu. Kalau 30 juz merem kita, mancing langsung. Ya. Yang penting santri. Karena akhlak itu yang utama. Karena akhlak itu perilaku. Akhlak itulah pencerminan orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumul. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membimbing.
Di dalam firman Allah pun disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu tidak menjelekkan orang, tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang, ya, tidak merendahkan orang. Kita lihat Pak Jokowi sering dijelek-jelekan. Ya baik, Pak Prabowo